Siapakah Kiai dan Gus yang benar-benar harus kita hormati? Jenengan itu jangan kemudian terpancang pada viralitas. Jenengan menganggap bahwa Kiai istimewa adalah Kiai yang viral. Siapapun itu orangnya. Begini caranya agar Gus Kausar mau hadir di acara Anda. Saya selalu menolak kalau tidak ada hubungannya dengan imam. Saya tolak dan selalu saya marahin dengan sangat kasar kadang-kadang. Apakah Gus Kausar akan terus berpolitik? Aman Pak, betul perlu jenengan tunggoni kula niku. Aman. Aku malah ndredeg ya. Utawa ngene, aku ditunggoni sebab aku wedi aku engko kampanye. Mboten Pak. Ndak ada Pak, kampanye ngapain saya harus kampanye? Sudah selesai. Saya sudah selesai dengan kampanye itu semua. Selamat datang di channel YouTube Fokus Ngaji. Siapkan diri dan jaga hati. Makanya beberapa waktu yang lalu di Sidoarjo saya mengingatkan dengan betul. Jenengan itu jangan kemudian terpancang pada viralitas. Jenengan menganggap bahwa Kiai istimewa adalah Kiai yang viral. Siapapun itu orangnya. Loh, saya ngomong begini ini berani karena apa? Saya itu ya agak viral. Artinya saya tidak menyinggung siapapun karena saya itu ya cukup lumayan. Tidak ada jasa yang paling besar dari kiai-kiai kita, guru-guru kita, melebihi kiai-kiai kita, guru-guru kita yang ada di sekitar kita. Cuma akhir-akhir ini agak mengkhawatirkan di mana panjenengan kemudian mencoba menghargai, menghormati kiai-kiai yang sering panjenengan lihat di media-media itu melebihi kiai-kiai yang setiap hari mendampingi panjenengan, mendoakan panjenengan, mengawal panjenengan, mentarbiyah panjenengan semua. Sering saya itu kemudian diundang, Gus, tolong datang Gus di wilayah mana Mina. Ngapain? Saya bilang gitu. Ada acara begini-begini, ada acara apa misalnya halal bihalal, ada acara rojabiyah, ada acara maulid atau apa. Saya selalu menolak kalau tidak ada hubungannya dengan imam. Saya tolak dan selalu saya marahin dengan sangat kasar kadang-kadang. Bahwa wa ardhihim ma kunta fi ardhihim wa darihim ma kunta fi darihim. Yang paling tahu situasi Probolinggo ya kiai-kiai Probolinggo, Pak. Bukan kiai Kediri. Jangan kemudian kamu hanya mengikuti orang-orang yang gak jelas itu kemudian jangan itu kiainya, itu kiai sudah lama, itu kiai kuno itu. Sudah sekarang panggil fulan. Oh itu viral. Iyaka ala tariqil huda. Wala yaduruka qillatus salikin. Kamu harus tetap dalam jalur hidayah. Kamu harus tetap dalam jalur kebenaran. Kamu harus tetap dalam jalur kitab as-sunnah. Walaupun pengikutnya sedikit, followernya dikit, yang kenal dikit. Kiai desa itu rata-rata gak patek terkenal, tapi jasanya tidak mungkin bisa kita balas dengan cara apapun. Gampang banget dadi wong kaya aku ini, gampang banget. Tanggung jawabnya nggak ada sama sekali. Saya datang ke sini kemudian ngomong aja hal baik, menghindarkan hal-hal buruk. Kemudian saya pulang. Saya tidak bertanggung jawab ini kemudian diamalkan atau tidak. Tapi kiai-kiai yang mendampingi sampean setiap hari bertanggung jawab penuh, bahkan di hadapan Allah, bagaimana keselamatan panjenengan, bagaimana keamanan panjenengan, bagaimana akidah panjenengan dan lain sebagainya. La yaduruka qillatus salikin. Kamu jangan kemudian panik hanya karena kalau kiainya itu nanti kalau maulid nggak seru, karena ini nggak populer, tolol. Nggak ada urusannya. Wa iyyaka wa tariqad dhalal wala taghdharu bi kasratil halikin. Kamu jangan kemudian ikut-ikutan sesat hanya karena yang sesat lebih banyak followernya. Mulai dulu selalu seperti itu. Dimanapun jenenge pengajian iku yo apike titik. Lelek dangdutan iku pancen saene kata Pak. Paham ra Makanya aku mau rada gumun sama ini nyapor ini. Aku mesti lah jenengan tadi kesini tuh ngapain? Wong sudah aman kok diamankan ini pasti aman dong pengajian. Pasti aman.
jenengan nggak perlu khawatir, nggak mungkin. Kalau yang ngaji itu santri, pasti tidak akan pernah bikin masalah atau bikin kegaduhan-kegaduhan yang bersifat membantah, melawan jalur ketertiban dan keamanan. Terus aman Pak, mboten perlu jenengan tunggoni kula niku. Aman. Aku malah ndredeg ya. Utawa ngene, aku ditunggoni sebab aku wedi aku engko kampanye. Mboten Pak. Ndak ada Pak, kampanye ngapain saya harus kampanye? Sudah selesai. Saya sudah selesai dengan kampanye itu semua. Saya sudah selesai dengan itu semua. Artinya selesai itu artinya ya apa yang menjadi cita-cita kami sudah kami sampaikan ke semuanya dan tidak perlu. Dan ngapain? Toh hari ini kita sudah mulai mendekat di jalur-jalur politik, di jalur-jalur pemilu. Ya sudah muncul beberapa nama yang menjadi kader terbaik bangsa. Sudah. Mau siapa saja hari ini yang paling populer ya ada di situ, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Mas siapa namanya? Pak aku sekolah no ya aku ya melu. Kok saya ini punya ijazah gitu ya melu. Sayang saya tidak punya ijazah. Ya sudahlah, mungkin jalur pengabdian saya yang ngaji ini yang tidak butuh ijazah dari sekolahan-sekolahan, tapi yang penting diijazahkan oleh para guru-guru kami yang insya Allah akan nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nggak usah panik terkait pemilu, santai saja, tenang saja. Kalau panjenengan meyakini bahwa ada beberapa orang, ada nama dari beberapa orang yang tadi kami sebutkan itu cukup baik di mata panjenengan, ya sudah dukung saja, sampaikan kebaikan-kebaikannya tanpa perlu kemudian menyampaikan keburukan yang lain. Saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa 3 orang tadi itu, atau mungkin masih ada tambahan lagi, atau mungkin masih bisa berubah. Saya pikir siapapun yang menjadi calon pemimpin kita itu sudah hasil filteran dari 280 juta masyarakat Indonesia, dan itu jelas lebih baik daripada kita semua. Jelas lebih baik daripada kita semua. Nggak usah kakean omong gue. Kenyataane kowe iku nyalon lurah gak tahu. Ojo gaya-gayanan yang warung kopi iku goblok iku. Goblok gundulmu cepot. Apane sing goblok? Mereka adalah orang yang sudah mewakafkan hidupnya selama ini untuk bangsa ini. Apapun itu bentuknya. Misalnya kayak 3 nama yang sudah kami sebutkan tadi, kayak Mas Ganjar. Berapa puluh tahun dia kemudian mengabdi untuk masyarakatnya. Yang paling baru ya jelas dia jadi gubernur selama 2 periode. Kemudian ada Mas Anies, dia ya mengabdi di pendidikan ya sekian lama, kemudian dia mengabdi di Jakarta. Pak Prabowo apalagi, beliau sudah mengabdi mulai saya kecil, saya sudah lihat beliau, mulai saya kecil sudah melihat beliau itu sampai hari ini. Kita doakan saja siapapun nanti yang akan terpilih, moga-moga menjadi yang terbaik untuk bangsa Indonesia kita tercinta ini. Udah gitu aja. Kok usah ngoyo-ngoyo teman-teman, aku pokoknya jago niki. Apa istimewanya iki. Kayaknya apa gak milih liane? Kak aku rodok cocok iki. Ya wes sudah selesai. Kamu itu kalau mau milih istri kan juga begitu. Pokoknya saya itu fulanah itu karena yang fulanah saniyah, fulanah salisah, fulanah robiah, fulanah khomisah. Wah ini gudiken iki anu, gak perlu mau sebut blok. Gak perlu mau sebut. Ya sudah, kamu cocok ini ya ini sudah. Kamu gak usah nyebut yang ini. Udah. Itu aja, santai saja, tenang saja. Kalau memang niatan kita baik, insya Allah kita juga akan mendapatkan yang terbaik. Ngono tok, geger dhewe. Pokok Indonesia kalau bukan jago saya yang menang tidak akan pernah membaik. Omongan itu doa loh. Kalau jagomu kalah bener dan Indonesia tidak membaik, Brambang semakin jeblok, ya. Goblok dadak kowe ngawur Sudahlah, kita ini tadi ngaji sama Gus Wahib sudah diajari untuk banyak baca istighfar. Sudahlah, kita ini ingat dosa kita saja, tidak usah sok-sokan menilai orang lain. Dosa kita ini sudah banyak, nggak usah ditambahi dengan kemudian merendahkan orang lain yang jelas dosanya lebih sulit dimaafkan. Cik mending-mendingi sholat subuh kodok daripada kowe nglarani tanggamu. Loh tenan iki. Cik mending-mendingi awakmu iki kodokan sholat daripada awakmu nglarani wong liya atau merendahkan orang lain. Pun niku penting niku dawuh-dawuhe. Atas wau dipun dawuhi Gus Wahim. Semua hal, semua muskilat kita, semua masalah kita, ayo kita selesaikan dengan
istighfar cocok. Makanya Gus Rahim dawuh niku langsung kak tulis kali kula. Langsung kak tulis kali kula. Mboten artine mumpung aku kelingan mau iku. Makanya kak tulis. Suatu ketika Syekh Hasan Basri itu ditanya. Ditanya oleh seseorang. Syekh Hasan Basri, redaksinya begini. Ya ini mumpung saya ingat terus, mumpung sudah saya tulis. Ada santri kemudian sowan Kiai Hasan Al Basri matur syaka rajulun lil Hasan al faqr. Nah ini kan jelas wajahnya kan ini semua ini. Lah iya tak syaka rajulun lil Hasan al faqr. Suatu ketika ada santri sowan kiai terus kemudian dia ini kalau dalam bahasa Jawa sambat, kalau sini apa ya? Asrok. Asroh, oh asroh. Tak kira asroh, asroh itu pada asrokol badru alaih. Oh enggak, asroh. Matur, lapor. Kiai, gimana ini Kiai? Saya kok miskin Kiai? Saya ini santri kok bisa miskin kayak begini? Apa kata Syekh Hasan Basri? Istaghfirillah. Sudah perbanyak baca istighfar. Kemudian ada santri lagi. Wong santri itu kan tukang sambat, tukang asroh tadi itu santri itu. Santri itu sowan, kenapa saya itu kalau mau disowani kayak apalagi kayak dia begitu itu, wah saya pikir ini mesti masalah. Baca sholawat dulu saya, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Lo yakin itu? Yakin. Sebelum saya temui saya baca istighfar dulu supaya masalahnya tidak menambahi masalah saya. Sudah gitu wong sama-sama orang punya masalah kok bisa sambat. Kemudian datang tamu lagi, kemudian bertanya, syakalahu akhor bi adamil walad. Kemudian ada santri lagi matur, dia tidak memiliki putra, dia tidak memiliki anak, menikah sekian tahun kemudian tidak dikaruniai momongan, tidak dikaruniai keturunan. Jawaban Syekh Hasan Basri, istaghfirillah. Kemudian ada lagi yang matur, jafafa bustanihi. Lah ini jafafa bustanihi. Kemudian ada lagi yang matur, bagaimana ini kebun saya ini kok gagal panen. Ada yang matur lagi, bagaimana panenan saya ini kok harganya jatuh. Sudahlah, wajahnya di sini semua. Jawabannya tetap istaghfirullah. Khodamnya Syekh Hasan Basri kemudian muskil. Khodam dulu itu ya hebat-hebat Pak, gak kayak khodam sekarang bodoh-bodoh gitu. Itu tadi lah, itu contohnya lah, ini contohnya tadi itu ya. Nah gitu, kalau khodam dulu itu ya hebat-hebat, muskil sendiri. Lah iya, gimana Pak Kiai Hasan ini? Ditanya apapun kemudian jawabannya sama, masalahnya banyak tapi kok obatnya satu. Oh ternyata istighfar itu memang antibiotik kata Gus Rahim, dia bisa mengatasi segala masalah. Kemudian beliau jawab, lah apa kamu nggak pernah dengar Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ila akhirih. Dan semua itu hanya dengan menggunakan satu antibiotik rupane istighfar. Kok orang mandi pancen kowe gak mantep? Sama kan ketika dikatakan Al-Fatihatu lima quri'at lah, sakit apapun, masalah apapun harusnya di-Fatihai selesai. Kenapa ketika kamu baca Fatihah nggak selesai? Oh iki mamang, kamu itu ragu. Sama ketika dikatakan doa ibumu adalah doa yang paling mandi, yang paling mujarab. Ketika kamu ada masalah sowan ke ibumu kemudian ibumu berdoa tidak mandi, ya pancen ibumu ndongone pas kuwi tok. Malaikatnya cek milang-miling, malaikatnya masih heran, ini doa baru ini, doa baru dari orang yang baru. Apakah kemudian bisa, oh inden mobil itu bisa setahun 2 tahun lah, ini ada orang-orang baru tahu-tahu lah. Kecuali kalau jenengan sudah banyak tabungan doa di sana, tabungan Fatihah di sana, tabungan selawat di sana,
tabungan istighfar di sana, kemudian ada permintaan. Orang ini sudah puluhan tahun nggak pernah minta apa-apa loh, padahal tabungannya sekian banyaknya. Ini hanya minta supaya anaknya sehat, anaknya rezekinya lancar, anaknya dimudahkan. Apa sulitnya? Apa sulitnya untuk kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Laporkan, langsung selesaikan. Tapi masalahannya, memang kita ini kalau nggak susah nggak doa. Kita ini nggak jamaah kalau nggak susah. Kita ini nggak baca sholawat kalau nggak ada maulidan. Kemudian kita merasa bahwa ini semua bukan solusi. Yang nggak solusi, ya memang kita nggak bangun itu semua. Kalau kita bangun itu semua, insya Allah, suatu ketika ada orang tanya, Gus, saya sering mendengarkan jenengan, bahkan Mbah Yai itu artinya orang tua saya, mengatakan bahwa baca waqiah itu bisa mendatangkan jalbu rizki, bisa mendatangkan rizki, bisa memudahkan rizki. Saya ini udah baca, kok tetap gini-gini aja. Geblek kayak gimana? Geblek deh tenan batinku. Ya coba diistiqomai. Maksimal saya hanya akan bilang begitu. Tapi suwi-suwi gak telaten. Saya sudah istiqomah, saya sudah ada 2 bulan ini baca. Gak jawab. Aku itu saiki sugih loh Pak. Saya jawab gitu. Saya sekarang itu kaya loh. Kamu tahu saya kapan mulai baca waqiah? Saya hafal waqiah itu belum genap usia 6 tahun. Saya baca waqiah itu mulai saya kecil, kapanpun. Artinya kapanpun itu dalam situasi apapun. Bahkan ketika malam Jumat di mana kami harus main bola, anak-anak yang masih menangi aku bal-balan, mbak aku bareng endeng. Iki musuhku iki. Mergo aku bal-balan mesti dicekel ambek cah iki. Lah, tenan iki keamanan sewesat biyen lho. Kalau sore kita main bola, kalau saya tidak lagi pegang bola, maka saya akan baca waqiah sambil berdiri. Dan tidak pernah saya tinggalkan. Dan kapan kemudian saya sok-sokan? Saya sok-sokan itu sudah, Masya Allah, semuanya itu harus butuh tabungan yang besar. Termasuk sok-sokan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesampaian itu cik ndonga 2 wulan, perasaan itu super istiqomah. Kami semua misalnya kayak ini, saya masih menangi dulu. Lah saya sekarang rokok masih dua isapan, langsung saya buang biasa. Karena rokok tidak pernah beli sekarang. Saya masih sekolah sama ini, masih ingat ketika kita pagi bangun tidur, rokoknya 1 untuk ke kamar mandi, kemudian 1 untuk berangkat sekolah, kemudian 1 butir untuk pulang sekolah. Mikirlah, wong rokok zaman semono Marlboro. Saya belajar ngerokok itu Marlboro 1650. Saya mulai seneng rokok, Marlboro tahu-tahu 6000, kan tolol. Yang tolol siapa ya? Saya sendiri. Ngapain kok dulu belajarnya itu? Tapi alhamdulillah karena paman-paman saya itu ya rata-rata rokoknya Marlboro, jadi saya bisa mencuri dengan yalah, iya penting ngawur ya, kreativitas goblok. Santri itu makhluk yang selalu hidup Pak. Dan kita tahu ilmu yang sebegitu mewahnya oleh para kiai kita, oleh para orang tua kita diberikan, masa hanya rokok yang gak jelas hukumnya aja gak diberikan, kira-kira begitulah ya. Iya, ya memang begitu Pak. Artinya sudahlah, telaten, istiqomah. Pokok jangan sampai kemudian kita menyerah akan situasi apapun itu bentuknya, terutama teman-teman alumni. Saya minta dengan sangat, teruslah berjuang, teruslah berkhidmah, karena kamu ini darahnya darah khidmah Pak. Kamu boleh bekerja, kamu boleh berusaha, kamu boleh ke pasar, kamu boleh belantian apapun, atau bahkan belantian siapapun. Maka kadang-kadang ono wong gak telaten, adol barang gak telaten Pak, suwi-suwi adol wong Pak. Jalan ke sana kemari menjajakan brambang kadang-kadang nggak ada hasilnya, tapi kadang-kadang jalan ke sana kemari, pegang mic ke sana kemari menjajakan orang itu biasanya juga cukup menghasilkan. Biasanya begitu. Terserah, itu semuanya terserah.
Tapi kamu semua, teman-teman santri, alumni manapun, mohon maaf, alumni manapun, entah itu Sidogiri, entah itu Lirboyo, Sarang, ataupun dari rumah kami, tolong jangan lupakan khidmah panjenengan untuk masyarakat. Dalam rangka khidmah panjenengan untuk guru-guru panjenengan. Pastikan warna bendera guru-guru panjenengan menyebar dengan baik, dirasakan dengan pasti oleh masyarakat Probolinggo dan sekitarnya. Jenengan jangan kemudian hanya fokus kerja saja, kemudian tidak ngaji, tidak khidmah, tidak ngopeni masyarakat. Insya Allah angel uripmu nek ngono. Tapi nek awakmu khidmah di tengah-tengah masyarakat, kemudian kamu juga bekerja, insya Allah kemudahan-kemudahan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir saya tidak perlu matur banyak-banyak. Yang penting moga-moga barokah maulid malam hari ini benar-benar bisa kita rasakan semua. Dan kemudian ya tadi itu ternyata juga ada kholnya. Semoga almarhumin yang dikholi malam hari ini benar-benar mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo penting loh Pak, istighfar ini, apalagi hari-hari ini di mana hujan gak ada. Wah ini penting tenan Pak. Pulau niku Gus, di wilayah saya ini wah kekeringan luar biasa Gus, tolong didoakan. Aku ndonga wedi lek gak mandi. Aku lek gak mandi, kadung gak dongani terus gak mandi. Aku wedi nek terus gak ampuh ya. Aku ya sadar diri lah. Lah iyalah, saya itu masih ingat dulu. Dulu itu Mbah Yai itu sering cerita terkait situasinya Sa'dun Al-Majnun ketika ketemu sama Atta As-Sulami. Atta As-Sulami itu kiai yang sangat populer, kiai super populer. Mungkin kalau hari ini kiai viral lah. Super populer Atta As-Sulami itu. Wong muridnya Hasan Al-Basri, muridnya Zaid bin Sabit. Top lah pokoknya Atta As-Sulami itu, kiai besar memang beliau itu. Dia itu cerita, suatu ketika, kalau redaksinya seingat saya, munina al-ghais faharajna nastasqi wa idza nahnu bi Sa'dun al-Majnun. Suatu ketika wilayah beliau itu, ini terakhir ini Bu, habis ini langsung pulang jenengan. Ini mumpung ingat saya. Suatu ketika wilayah Atta As-Sulami itu munina al-ghais, kekeringan luar biasa, tidak ada hujan sama sekali. Faharajna nastasqi, kemudian beliau sepakat dengan para santri, dengan para jamaahnya, ayo kita keluar ke lapangan. Wah, ratusan ribu orang keluar ke lapangan dalam rangka sholat istisqa. Fa idza nahnu bi Sa'dun al-Majnun. Di tengah perjalanan tahu-tahu ketemu orang yang dianggap gila oleh masyarakat, orang yang dianggap enggak beres otaknya oleh masyarakat. Namanya Sa'dun. Sa'dun aslinya namanya Said sebetulnya, cuman dia lebih populer dengan lakopnya namanya Sa'dun, dan karena dianggap orang gila maka ditambahi al-Majnun. Ketemu orang gila menurut anggapan masyarakat namanya Sa'dun. Kemudian tanya, ya Atta, ahadza yaumun nusyur au bu'sira ma fil kubur? Ahadza yaumun nusyur au bu'sira ma fil kubur? Tok ini apa tok? Mergo wong sak mono akeh sak desa metu kabeh, semuanya keluar berbondong-bondong ke lapangan. Apakah ini adalah hari kebangkitan di mana semua mayat dihidupkan? Jawabannya Atta, iki yo. Lah Atta dhewe nyepelno mbek Sa'dun iku asline. La ya Sa'dun, walakinna nastasqi munina al-ghais. Enggak, kita mau istisqa, kita ini kan kekeringan. Dijawab nih kabeh wong edan iki lho. Dijawab nih, makanya kadang wong edan ya medeni. Kadang orang edan itu punya hubungan lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. La walakinna nastasqi munina al-ghais. Tidak, ini belum kiamat kan, makanya belum kiamat, cuman kita mau istisqa. Dijawab nih sampai wong edan niku mau biqulubin ardiyatin am biqulubin samawiyah. Kamu itu kalau istisqa, kalau berdoa kepada Allah menggunakan hati bumi atau hati langit? Artinya hati yang masih terkait dengan duniawi atau hati yang memang sudah terkoneksi dengan
yang ada di langit. Ya wong kiai gede, kiai populer, kiai top atau lah bal bikulubin samawiyah. Ngawur, aku kiai tenan ya mesti gawe ati langit. Aku kiai tenan mesti gawe ati langit. Dijawab kambe Sa'dun. Ya ato hayhata ya ato hayhata ya ato. Gak mungkin tok, gak mungkin tok. Gak mungkin tok. Kul lil mutabahrijin la tatabahraju fa innan naqid basir. Fa innan naqid basir. Gak mungkin toh, gak mungkin wong-wong iku duwe orang-orang sekian banyak ini gak mungkin punya hati langit. Iki mesti hati-hati amatir kabeh. Ngomong, sampaikan kepada semua orang. Ngapunten Bu, niki memang kasusnya ibu-ibu. Ngomong sama perempuan-perempuan itu, tolong jangan over kalau bersolek, dan tolong jangan dibuka auratnya di depan umum. Tolong jaga pakaiannya yang pantas kalau kamu ingin mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah terus mengawasi. Fa innan naqid basir. Allah terus mengawasi. Faramako as-samaa bitarfihi. Tahu-tahu atau itu kalau dalam bahasa Jawa namanya menteleng, kalau sini apa ya? Mendelik, mandelik, terserah lah. Mandelik. Tahu-tahu langit ini langsung ditatap dengan tajam oleh Sa'dun al-Majnun. Ilahi wa sayyidi wa maulaya la tuhlik ibadak bidunubi, la tuhlik biladak bidunubi ibadik, walakin bisiril maknun min asma'ik wa mawaratil hujubu min alaik illa saqaitana ma'an ghadakon furata. Duh Gusti, Tuhanku, junjunganku, kekasihku, penolongku, jangan kamu hancurkan Probolinggo hanya karena kelakuan orang Probolinggo. La tuhlik biladak bidunubi ibadik, walakin bisiril maknun min asma'ik, demi namamu yang penuh kerahasiaan dan demi nikmat-nikmatmu yang tidak disadari oleh semua orang. Illa saqaitana ma'an ghadakon furata. Tolong turunkan, kabeh menteleng Pak, kabeh mandelik iku mau Pak, kabeh ngamuk dek iku, tolong turunkan hujan yang deras, yang bermanfaat. Kata ato kiai sing top iku lho, fama yastatimmu Sa'dun kalamahu hatta ar'adatis sama wa abraqat wa atat bimatarin ka'afwahil kirab. Ato berkata, Sa'dun belum menyelesaikan doanya, tahu-tahu petir saling menyambar, langit gelap gulita, langsung turun hujan sederas-derasnya ke afwahil kirab, langsung kayak disokno Pak, piu. Langsung atok sebagai kiai top langsung piu, wong ampuh tenan nih, meneng, wis padha meneng. Sa'dun gak ngawaki ngalih kambek muni napa nggih, kan kambek muni ninggali siran, dadi ngalih gak kok ngalih ngono tok gak, kambek ngomentari. Ya Allah, aflahaz zahiduna wal abidun idh limaulahum. Ya Allah, aku kok lali ya siirane. Masalahnya itu ya sudah lama saya dengar, itu masih kecil saya. Ya ini tololnya orang kalau nggak tahu, nggak pernah matlaah ya begini nih. Aflahaz zahidun. Oh oke. Aflahaz, aku iku lek lali, iku iso kailing-iling Pak. Mergo enek sing kailing-iling. Ya karena memang dulu sekali Mbah Yai ndawuhkan ini. Anak-anak santri mesti dengar itu, pernah dengar itu. Aflahaz zahiduna wal abiduna idh limaulahum ajaul butuna. Idh limaulahum ajaul butuna. Aflahaz zahiduna wal abidun. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak terlalu fanatik dengan dunia.
Orang-orang yang ahli ibadah itu sangat beruntung, karena demi Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat ia cintai, dia siap untuk kelaparan. Aja'u al-butuna asharu al-a'yunal alilata hubba, al-a'yunal alilata hubba. Dia siap untuk kemudian tidak terpejam matanya, padahal sudah sangat pedih, sudah sangat sakit, hanya karena cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Azharu al-a'yuna alilata hubba, al-a'yunal alilata hubba. Kemudian beliau tutup, syaghalatuhum ibadatullahi hatta hasiban nasu anna fihim jununa, anna fihim jununa. Orang-orang istimewa di mata Allah, mereka itu saking hebatnya ibadah kepada Allah sampai semua orang, semua keluarga, semua tetangga menganggap dia ini gila. Ibadahlah sekuat mungkin sampai dianggap gila oleh orang lain. Apa kayak tulisan-tulisan yang kaos-kaos saiki, berbuat baiklah terus sampai orang ngira kamu adalah caleg. Ada